sholat tuh tinggalin, zakat apa puasa lu tinggal semua udah tuh. Iya kayak Berarti hore dong. Berarti. ya, pas anehnya tuh pas ketemu Ramadan gitu. Kayak aneh aja rasanya tiba-tiba. Anehnya gimana? Iya harusnya gue puasa ya gitu. Tapi kenapa gue begini? Tapi Itu kalbu tuh. iya tapi Kalbu habis itu kayak ya gitu makin lama diabaikan gitu. Dicuekin ya. Iya jadi Iya. ya udah terenyuh aja gitu dengan lagu ya mencetak lagu kalau enggak. Jadi ya puji-pujian ntar sampai nangis-nangis Nah, gitu. dari umur 16 berarti sampai umur 34. 34 terakhir sampai sih. 34. Itu lu udah nikah, udah punya anak. Udah. Oh iya. Terus akhirnya 34 baru kembali gitu. Pulang ke Fitra. Pulang ke Fitra. Gitu. Iya karena ya lagi-lagi karena masalah keluarga. Jadi emang keluarga tuh penting banget sih kok. Maksud aku keluarga tuh penting banget buat faktor ya itu untuk Mama masih ada kan? Mama masih ada. Mama masih Kristen sampai sekarang? Masih. Oh. Ya kalau mama ya kayak hari Kamis gitu. Kalau ini hari Kamis nih aku nggak bisa. Mamaku komsel. Oh komsel. Gak bisa Keras diganggu. kok, keras. Gak bisa diganggu. Nah, sama suami pisah atau gimana? Bisa. Bisa. Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Udah. Nah ini sekalian cerita ya. Ini kan berarti kan Ria bersahadat di sini. Setelah itu berapa bulan kemudian ngurus perceraian kan ya? Iya. Tapi itu waktu itu sudah pisah sama suami. Udah hampir 2 2 tahun. Udah Ya. hampir 2 tahun. Setelah bersahadat di sini, terus berapa bulan kemudian mengurus perceraian, Ya. kita bantu kan? Iya, Ya, betul. pengacara dari kita diurusin sampai selesai. Sampai selesai. Berapa alhamdulillah. lama waktu itu ngurus perceraian itu? Cepet loh. Sebulan ya. Sebulan? 4 kali kan 3 kali pengiriman seminggu. Tapi maksudnya prosesnya itu ada 3 bulanan lah ya. Oh prosesnya. Mulai dari Dari nol. Oh, 3 bulanan. Iya 3 bulan 4 bulan lah ya. 3 bulan 4 bulan. Sudah selesai. Sekarang akta sudah keluar berarti. Udah tinggal sekarang tinggal ngambil. aja. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga menyediakan bantuan hukum. Iya. Orang-orang seperti Ria yang baru masuk Islam butuh bantuan hukum kita sediain. Iya. Ya kan? Terus juga merasakan bantuan dari kita untuk guru privat kan? Iya betul itu sangat penting banget kok. Keren. Sangat membantu nggak? Sangat membantu banget. Tapi kan ya dia kan dulunya pernah muslim. Jadi ketika belajar guru privat mah cepet dong berarti dong. Ya Susah juga, alhamdulillahnya kok. Oh, malah iya susah? paling Susah juga mengenali awalnya. hurufnya iya paling ada beberapa yang lupa gitu ya. Oh, oke. Karena udah Kelibet-kelibet ya. Iya bener. Malah ini Ketuker-tuker. kalau di kita yayasan itu kan program untuk ngirim guru ngaji itu kan sebenarnya cuma 3 bulan. Oh iya. Ini berapa bulan udah? 8 bulan ada kali. Dari bulan apa inget gak? Agustus. Dari bulan Agustus sampai sekarang? Iya Agustus akhir. Harusnya hari ini ngaji nih kok. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 8 bulan. Oh udah kelewatan nih berarti nih. Ketulusan. Tapi Masya Allah sekarang ternyata udah hafal berapa surat? Aku udah ya lupa berapa surat ya. Dari surat An-Nas sampai sekarang udah masuk Al-Bayyinah Oh, ayat ke baru satu nih yang ya aku berarti hafal. juz amma nih ya berarti ya. Iya. Waduh dari Anas sampai Al-Bayyinah. Iya. Ini Udah baru hafal masuk semua? baru masuk Al-Bayyinah. Wih keren ya. Gitu. Keren loh. Karena ketelepasan harusnya 3 bulan udah 8 bulan nih. Iya aku gak Tapi tahu gak apa-apa, gak apa-apa. Nih, kalau bacaan Qur'annya tambah bagus, kalau hafalannya tambah banyak, guru privat kita terusin. Ih, alhamdulillah. Bener, kita terusin, bener. Kalau nggak berprogres baru kita tarik. Iya. Tapi kalau progresnya bagus kayak Ria, malah kita terusin. Nggak apa-apa. Niatnya bagus ya dia kok. Kuat baca Quran. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, sekarang kita geser dikit nih ceritanya nih. Oke. Setelah bersahadat, ngadepin apa gitu. Waduh. Ada situ berat. Di kantor gimana, di rumah gimana gitu. Masih tinggal sama mama? Masih, Masih. Terus setelah sahadat langsung kasih tau mamanya atau gimana? Belum, enggak. Enggak dong. Itu prosesnya panjang kok. Enggak sampai panjang 10 banget. hari lah. Sebulan lah ya. Sebulan dong. Iya. Sebulan baru masuk. Sebulan Iya, itu. iya. Karena kan kebetulan waktu aku di sini kan aku lagi halangan juga kan. Sampai nunggu selesai, akhirnya ya pas mandi wajib pun aku lihat video gitu, tutorial apa sih doanya. Yang penting niatnya gitu. Kayak aku gak sabar pengen pegang yang Al-Quran dari Koko tuh. Mushaf ya. Iya mushafnya tuh pengen aku lihat gitu. Apa sih ini gimana sih gitu. Terus ya kan ada ikro juga tuh. Iya. Terus udah Ya kalau lagi halangan mau baca ikro nggak apa-apa kali. oh iya kan aku gak tahu. Ya nggak boleh mushaf Quran. Baca Quran di HP kalau lagi halangan nggak apa-apa. Nah iya pas udah dikasih tahu ya itu kan awal-awal. Oke. Masih gak tahu. Terus setelah itu 10 hari baru ngasih tau mamanya. Sebulan. Sebulan lah. Itu pun kayak kan Itu ke gap.
Itu pun gara-gara Pergi. ketahuan gitu. Oh. Tidak sengaja ketahuan. Ketawanya lagi sholat, Iya. Bisa. Oh, Lagi sholat sholat. gue. terus diapain? Reaksi mama gimana? Diem awalnya. Tapi mamaku tuh tipe yang nyimpen tapi kesel gitu. Oh, jadi Tipenya- ngediemin. Iya, ngediemin. Oh. Ngediemin terus kesel tapi marahnya tuh nggak langsung diungkapin sama dia tuh. Mamaku tuh tipe yang mendem orangnya. Berapa lama? Namanya diemin. Mamaku diemin ya ada kali semingguan lebih lah. Waduh. Apalagi dia datang gue dijutekin dia. Habis. Waduh. Habis. apalagi datang nggak bawa martabak lagi. Lu Jangan sih, kan gak bawa martabak ya, Nggak kamu tahu bawa diri lu, makanan Pin. aja dijutekin ya. oh, nggak Lu tahu bawa makanan diri juga datang nggak bawa martabak sih. Iya dijutekin dia. Habis kok habis pokoknya lah. Mantap lah. Nggak diotakin. Karena pertama-tama pas udah selesai mandi wajib aku akhirnya bisa belajar sholat gitu ya. Yang dia kan dapat buku dari Koko juga kan tuntunan sholat, terus masih hafal gak doa iftitah segala macam kata dia. Terus ya udah aku coba baca-baca, hafalin udah hafal. Nah pas waktu itu mau sholat subuh, aku bingung gue sholat subuh di mana, ntar kalau di rumah mak gue bangun mateng deh gue bilang gitu ke dia. Akhirnya aku subuh ke masjid kok. Jangan ke masjid. Mamanya tahu nggak? Enggak. tahu. Jadi Oh, aku nggak bangun tahu. subuh, aku pakai kerudung dari keluar rumah, aku Lu keluarnya dari pintu depan apa dari jendela? Depan. Tiap hari. Tiap hari Tiap sebulan. hari. Iya sama hampir Di sebulan. kantor juga sama kok. Loh, tiap hari mamanya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi aku pokoknya subuh itu aku bangun pokoknya bener-bener 1 jam sebelum subuh. Jadi tuh udah Oh. prepare, udah maksudnya mandi. bersih-bersih gitu ya, akhirnya jalan ke Pura-pura nyapu masjid. halaman gitu. pas aja lu kabur gitu. Udah mau azan itu aku kabur. Masjid itu lumayan jauh soalnya. Oh, Di rumahku itu jalan kaki atau naik motor? 10 menit apa 5 menit ya? 10 menit ya? Oh jalan kaki 15 menitan lah. Emang iya? Nggak tahu aku Lumayan, gitu. Jalan kaki pada motor ke masjid? Jalan kaki kok. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Jadi aku jalan pelan-pelan. Biar nggak ketahuan kalau motor nyala kan ketahuan kok. Iya, jadi karena rumah aku masuk gang kan berisik gitu. Walaupun aku dorong dulu ke depan, PR banget. iya PR Selama banget. berapa lama begitu? Sebulan. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Di kantor juga sama kayak gitu. Aku nggak pernah sholat di kantor. Aku sholat tuh kadang di musola. Sebelah kan ada pom bensin. Aku ke musola sebelah. Sholatnya di situ, di pom bensin? Iya. Istirahat aku sama dia ke masjid di belakang gitu. Kita keluar. Kayak gitu. Jadi kayak aku berasa kayak kucing-kucingan yang dia selalu bilang, udah sih lu kan ibadah ketemu Tuhan, ya ketemu Allah gitu, lu ngapain sih ngumpet-ngumpet, udah biarin aja lah, kalau ketahuan aja, kenapa akidah orang masing-masing Lu gitu. tau nggak? Langkah kaki lu setiap kali lu jalan dari rumah lu ke masjid itu ada hitungannya itu. Betul. Oh, jangan salah. Langkah kaki lu dari kantor ke musola di SPBU itu juga dihitung. Betul sekali. Iya tiap udah waktunya gitu aku, ntar dulu ya bentar, lihat-lihat dulu gitu. Kalau udah asar tuh aku pas pulang, jadi pulang langsung tenggok ke Oh. musola sebelah gitu. Akhirnya setelah mama tahu, Pas udahlah nggak apa-apa lah, gue sholat di rumah aja. Capek juga maksudnya kalau ke masjid. juga. Iya kalau ke masjid nanti lama lagi gitu. Aku mesti kan anakku takutnya rewel apa gimana, ntar mamaku malah marah gitu. Ya udahlah biarin aja lah mau gimana. ada yang ngomong sama mama. Nggak, aku sholat isya aja udah. Oh, langsung sholat. Iya. Pas aku lagi zikir udah sampai alhamdulillah, mamaku keluar dari kamar. Terus? Keluar Tanya. ngelewatin aku gitu. Enggak, dia cuma bingung kali ya. Ini anak gue ngapain? Ngapain dia? Ini lagi nyari duit hilang jatuh di bawah. Ya kan pakai mukena Oh, iya ya. kayak gitu. Pakai mukena ya. Iya kan pakai mukena ya. Siapa juga ngomong kan cuma itu. Akhirnya lu ditegur Iya. duluan apa lu ngomong duluan sama mama? Akhirnya aku ngomong karena mamaku ceritalah ke temen-temennya. Oh. Ceritalah ke temen-temennya. Tapi salah ceritanya Tapi salah. salah ceritanya Salahnya? karena Ke teman muslim. temen-temennya Oh, muslim ya semua. salah. Loh, kok malah nyokap lu cerita ke teman muslim gimana? Dia kesel kali ya. Anak gue mungkin masuk Islam kan gara-gara cowoknya nih gini gitu. Oh. Ya, secara temennya kan muslim ya. Seneng gitu. Iya, Yang ada iya. seneng kali mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Ya tiba-tiba ada salah satu temennya itu. Ya lu seriusan udah muslim gitu, kita udah sholat. Iya tante lagi proses belajar, aku bilang gitu. Alhamdulillah enggak mama bilangin lu gara-gara cowok. Tapi ya udahlah kalau emang itu, tapi yang penting hati lu yang ini apa biar istiqomah. Ya. Udah lu kalau bisa lu ngomong sama mama lu. Ya. Iya, betul. Jangan lu diem-diem aja gitu. Iya. Terus
Ya udahlah akhirnya iya tante ntar coba ngomong. Iya karena mama lu pikirnya iya lu gara-gara cowok kayak gitu. Takutnya lu sama orang tua apa takutnya lu dimainin apa gimana gitu-gitu lah. Akhirnya momen lah dia lagi sendirian di kamar ya aku samperin lah. Aku minta maaf sampai nangis-nangis lah aku ya minta maaf ya sekarang belajar lagi gitu ya belajar nih gitu. Belajar sholat, belajar ngaji. Tapi kan nyokap lo tahu dulunya lu dari kecil sama umur 16 muslim. Itu dia masalahnya, aku juga bingung kenapa tiba-tiba mama marah gitu. Lah iya. Si ibu kandungku tuh marah gitu karena dia ngerasa Nggak karena nggak ada nganterin ke gereja kali. Enggak, karena dia emang rajin gereja juga kok. sendiri-sendiri. Rajin juga gereja, rajin dia. Iya, aku kan kebetulan masuk tim drama Oh. di rajin gerejaku. Jadi setiap kalau udah Natal, Paskah itu udah momennya lah kita Di latihan. kantor juga nih. sama kok. Iya. Ada drama juga ikut. Iya nih, dia Lo kalau ngajin drama acara. jadi apa? Jadi siapa? Jadi Maria. Iya itu pertama-tama ya aku berapa tahun memerankan sebagai Maria gitu. Cie. Ya sekarang jadi Maria beneran kan? Iya, Maria beneran. Ya Allah, pakai Mentang-mentang tudung, pakai namanya tudung. Maria. Enggak dibotakin lagi. Kalau kok. dulu kan cuma kalau dulu kan cuma pura-pura kan. Sekarang Iya. udah beneran nih gitu. Dulu waktu meranin Maria pakai hijab nggak? Iya pakai Nah, dong. iya. Masih ada fotonya padahal. Iya masih ada fotonya padahal aku jadi Maria ya Allah. Terus akhirnya nyokap lu nerima. Mamaku bilang ya lu ya gue sedih gitu. Maksudnya kan anak tinggal lu doang Ri. Kenapa maksudnya lu begini? Oh itu adek lu udah meninggal ya berarti Iya, ya? udah meninggal udah lama. Adik aku meninggal 2020 awal. Oh 2020. Januari ya. Jadi mamaku tuh sedih. Waktu adek lu masuk Islam, mama lu gimana? Itu dia tuh. Ya dia kecewa tapi kan nggak bisa apa-ngapain. apa-apa. Iya. Tapi ya itu maksudnya adik aku masuk Islam ya pas anaknya lahir, anaknya dibawa sekolah minggu sama mamaku. Oh Allah. Namanya dia ngasih lagi nih kok. Ya namanya aku yang ngasih. Berarti ponakan lu yang kasih nama? Namanya Iya. Kristen banget kok. Siapa? Mozart ya Yeskiel Immanuel. Mantap banget. Yeskiel. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yeskiel enggak apa-apa. Yeskiel bagus tauhidnya. Oh iya. Oh, iya dong. Oh lu kalau baca Yeskiel cakep tauhidnya. Oke. Kalau Masih orang masuk tauhid fasik, berarti. Iya. Yeskiel 18 ayat 21 gue inget nih. Kalau orang fasik bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Tuh, Yeskiel 18:21. Lu ingetin tuh. Boleh. Karena seponakan aku sempet kenapa sih aku namanya Yeskiel gitu. Ngedumel sendiri. Pas udah SD udah gede gitu. Terus Ya mau gimana? Emang gak bisa ganti nama apa kata dia? nggak Muhammad apa-apa bilang bagus gitu. Muhammad Yeskiel kayak kata dia gitu paling kan ada Muhammadnya gitu. Oh, Muhammad. Iya. Terus ya udah akhirnya ya mau gimana gitu. Maksudnya kalau itu kan adik aku ya udah pilihan hidup dia. Nyokap lu jadi cuman merasa sendiri gitu loh ya. Iya karena sekarang dia pikir kalau nanti gue mati gimana Ri? Itu siapa yang iniin doain Gampang. gue. Gampang. Lu bilang sama mama lu gini, "Ma, kalau nanti mati mau didoain sama Ria, mama masuk Islam dulu." Kamu gak ngomong gitu cuman. Harusnya ngomong gitu. Aku gak bilang gitu karena udah panik juga ya kan. Adik. Karena dia udah nangis kok, udah segukan karena mungkin mikirin ya nanti gue mati gimana, siapa yang doain gue. Mati dikubur mah gitu. Iya, aku bilang kan, iya kalau mau didoain sama orang gereja nggak apa-apa, ntar ya panggilin. Aku bilang Dia gitu. ngomong gitu kok. Iya mau, ya udah mau gimana ya kok, karena kalau aku bilang ya udah ikut aku aja gitu, yang ada tambah mewek lah dia. Enggak, pelan-pelan lah. Iya. Gimana caranya kan Ria yang paling tahu lah. Betul. Nah, Betul. Iya makanya sekarang paling harus berani ngomong. Mah, mau nggak kita sesorga? Mau. Kalau mau, udah. Sadat. Gitu dong. boleh nanti dicoba. Karena sekarang aku masih menunjukkan ya perubahan sikap dulu. Iya. Karena biar mamaku lihat dulu Iya. gimana. Karena saat dia komsel aku pernah beberapa kali nguping gitu komselnya dia yang aku didoain juga sama. Oh, lu didoain. Iya. Jadi kan aku, aduh ya mamaku mungkin apa hatinya gimana, apa gimana Iya, aku iya. nggak tahu Ya ya. kita harus paham juga Iya. perasaan orang tua. Ya. Betul sekali. Ntar kalau aku ajakin jadi ditambah shock deh. Ya, ya, ya pelan-pelan. Tapi yang paling tahu sifat mama gimana kan Ria sendiri. Iya, Yang paling tahu waktunya paling bagus kapan ya Ria juga. iya, betul. Yang penting Ria harus bisa ngambil hatinya mama. Iya, ini lagi proses juga. Nah, lu juga kalau datang bawa martabak dong. Bawa kok. Waduh. Bawa karang muda. Bawa, Walaupun udah. dijutekin. Tapi udah mulai mau Udah. sejauh. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kita nggak pernah tahu kan. Yang mengizinkan orang jadi orang beriman kan Allah juga. Iya, betul. Yang paling berhak
membolak-balikan hati manusia kan juga Allah. Betul kok. Nah, udah serahin ke Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 118888182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Kan ya itu akhirnya aku mulai yang baca Al-Baqarah dari ininya artinya dulu gitu, apa sih tentang apa sih gitu. Ya karena itu ya Allah kan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Dan itu Selama mama kita masih hidup, kita boleh doain supaya menjemput hidayah atau dapat hidayah. iya kok. Nanti kalau udah nggak ada malah nggak boleh doain. Iya, stop. Nggak boleh. Kalau udah nggak ada, selama masih ada lu harus kencang doain. Oh gitu. Masalah dikabulin nggak dikabulin tuh urusan Allah. Gitu. Iya. Iya. Nah, terus sekarang urusan kantor gimana urusan kantor nih? Oh, udah ngambil nafas duluan gitu. Itu paling menyakitkan hati. Itu sakit banget. Gimana? Spill aja nggak usah semua lah. Pokoknya mulai dari yang aku mengalami perubahan lah, yang aku udah mulai, yang maksudnya lebih menarik diri ya, nggak ikut-ikutan ngobrol, apalagi kalau udah ngomongin orang. Jadi kantor tahu akhirnya dia Muslim itu kapan? Setelah berapa lama? Sebenarnya Rilis video Setelah video keluar? Iya, di IG kantor- dulu, tapi di IG dulu. Oh di IG. Di IG, nanyanya ke gua kok. Siapa yang nanya? Banyak. Oh banyak. Yang muslim, yang muslim. yang Muslim. Yang muslim. Terus? Nanya ke gua, kok bisa sih Ria? Ya, nontonnya videonya Pak. Nonton aja banyak tuh OB semua. Di gudang tuh udah naik semua lah. Kantornya karyawan berapa?
banyak ya di Kalau di situ HO ya. mungkin 100 orang ya. Oh 100. Lebih Di kayaknya. HO lebih 100-an lah. Jadi 150 orang-orang yang emang karyawan yang muslim nanyanya ke Alvin. Iya. Karena kan dia emang bergaulnya kemana-mana ya. Iya. Maksudnya ke karyawan-karyawan lain, ke bagian gudang juga dia Terus, suka ngobrol gitu. nah karyawan-karyawan yang Kristen gimana? Wah itu. Itu di Taunya? belakang kok. Nah yang muslim itu yang ceritain. Oke. Tapi nggak nyampe ke kuping kita. Ini ada yang langsung ke kamu kan. Kalau aku kan paling karena ya satu ruangan aku kan yang aku bilang dari mulai baca Alkitab bareng, terus aku bilang akhirnya yang mulai yang pas aku pernah dicek kayak waktu itu aku kesini ya. Apa belum Setelah ya? dari sini dong. Setelah dari sini Setelah ya. dari sini dong. Iya beberapa kali pernah aku nggak sengaja aku coba rekam nih pakai handphone aku pas aku keluar ke toilet. Voice note kok. Rekam apa? Apa yang diomongin di ruangan aku tentang aku gitu. Pas dia ke Oh, toilet. lo ngerekam handphone tapi taruh di tas. Handphonenya meja, aku taruh di di meja. meja. Oh, taruh di meja. Banyak Iya, banget itu. Aku coba ke toilet dan itu tuh banyak banget. Maksudnya yang aku denger yang aku sedih aja gitu. Maksudnya aku kok yang bilang udah anggap aku keluarga tapi kok di belakang kayak gini gitu. Yang dulunya maksudnya yang ngegembor-gemborin tentang agama cinta kasih lah ini itulah ngomongin tentang Terbalik ya. kalau mau tahu tentang Yesus cintanya Yesus kepada kita bla 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 tanya aku aja. Orangnya ngomong kayak gitu sama aku gitu. Tapi kok ternyata di belakang aku kayak gitu ya gitu. Kok ngomongin aku segitunya gitu. Sedih aja maksudnya. Terus Enggak, tapi akhirnya Ria sendiri yang ngomong sama teman kantor yang Kristen supaya nggak ikut baca Bible lagi atau gimana? Nggak ada. nah akhirnya pas di rekaman itu aku denger ada temanku ngecek tas aku. Pas kebetulan aku bawa mukena waktu itu. Oke. Jadi bilang lah mungkin ya ini ada mukena nih gitu. Terus pada shock lah satu ruangan aku. Oh. Terus akhirnya ya udah besokannya ya berkoar-koar yang entah ngomong maksudnya ngomel tapi itu aku lupa ya ngomel lagi gimana. Sampai akhirnya udahlah aku nggak mau aku ngajak kalian baca Alkitab itu karena aku merasa ya itu tanggung jawabku gitu untuk ingetin kalian buat meningkatkan keimanan juga lah intinya gitulah. Terus ya ayo sama-sama kita berkembang gitu bertumbuh gitu. Karena menurutku kayak lu percuma Kristen kalau lu nggak baca Alkitab gitu. Oke, ya. Terus ya udah mulai sekarang ya terserah kalau emang mau baca ya udah baca aja kalau enggak ya udah gitu. Ria mau ikutan nggak? Aku nggak dulu deh gitu. Kayak awal-awal masih ikut kan. Setelah dari syahadatin aja aku nanya Koko kan waktu itu aku tanya boleh ya kok sebenarnya. Ya boleh aja selalu nggak mengimani itu gitu. Ya udah nggak jadi emang udah kayak cerita aja karena ceritanya diulang-ulang juga. Terus kan berasa kayak dongeng aja gitu. Berasa aku kayak denger baca cerita biasa aja gitu. Itu kalau lagi baca Bible gitu, itu dari orang-orang yang baca Bible tuh boleh request nggak sih? Saya mau baca ayat ini dong, boleh nggak gitu? Oh enggak, jadi dia misalnya Udah ditentuin? iya ini baca yang Matius pasal segini misalnya pasal 18 misalnya. Nah, itu baca semua ayatnya gitu. Sampai selesai ya kita ganti-gantian. Nggak ada yang boleh request. Oh, gua mau pengen dong baca Yohanes 17 ayat 3 gitu. Jadi itu aku selalu kasih dia apa ntar dulu aku baca dulu kata dia. Setengah jam kok bacain Setengah Bible. jam. Pagi-pagi gua. Setengah jam. Setengah jam. Dia setengah jam baca Iya. Bible. Dari jam berapa? Jam 8 ke setengah 9. Iya jadi kita tuh Mulai kerjanya gantian. jam setengah 9. Iya dia. Masuk kantornya jam berapa? Pas kamu jam 8. Oh, jadi waktu kerja dipakai buat Baca Bible. Iya Berarti jadi lu baca sebelum Bible mulai. di kantor digaji. Digaji sebenarnya. Itu gaji dong, itu kan jam kerja kan? Betul. Boleh juga loh gaya. Bener juga. Bener juga. Iya, asli gua. Iya lagi. Gua baca lagi tiap pagi. Ya dong, berarti di dalam gaji lu termasuk baca Bible kerjaan lu no? Iya. Job desk lu berarti. Jangan kalau ngomong kayak gitu kok di kantor aku ya ntar dibalikin berarti lu sholat juga digaji dong gitu. Loh, Jangan. kalau sholat kan bahaya. jam ini. Jam Asarnya sholat kok. kan beda. Asarnya kan Asarnya jam kok. kantor. Jam Jam kantor. kerja Jam 3 iya. kan? Oh iya. Jangan Jam kok. 3. Ntar Jangan. jadi bumerang ke kita. Bahaya di kantor aku tuh. Iya. Iya sih benar sih. Ya maksudnya bener-bener aku dicecer yang gara-gara intinya taunya mereka tuh pikir tuh gara-gara orang aku pindah. Terus yang aku diserang yang kayak sebenarnya tuh Nabi Muhammad tuh siapa sih gitu-gitu. Tuh pernah ditanyain terus aku bilang ya Nabi Muhammad itu ya yang membawakan ajaran Islam itu sendiri aku bilang gitu. Sekarang kalau orang Kristen sebenarnya Yesus tuh siapa sih? Orang Kristen akan jawab apa? Baca Bible kan? Tuhan. Dia baca Bible kan? Taunya dari mana? Yesus itu kan suruh baca Bible. Ya kalau dengan nanya Muhammad itu siapa? Baca Quran. Baca hadis gitu sama aja kan? Bener ya. Ya udah aku masih apalagi masih Ya kan? baru diteken gitu ya lu.
rasanya gimana Ya gitu. benar gak Bin? Bener. Kalau orang Kristen ditanya, Yesus itu siapa sih? Baca Bible. Iya betul. Kalau dia nanya siapa Muhammad? Baca Quran. Atau baca... Iya. Itu yang gue kasih ke dia dulu kok. Ah. Dia ngejelasin Yesus ke gue. Yesus tuh Kristus kata dia. Wih. Dia tuh ya memang nih serangan-serangan orang-orang Islam nih kalau selalu ngomong tuh Yesus tuh 3 Tuhan jadi satu. Ini awal-awal nih. Gue cuma ngomong ini kok. Lu pernah hidup di 2 agama. Lu pernah hidup di 2 agama, tapi lu cuma mempelajari 1 kitabnya. Gimana lu mau compare sama Quran dan Bible ke gua? Iya. Kecuali lu memahami Quran lu, hatam, Bible hatam, lu pilih Bible, oke. Selesai di situ. Nggak bisa jawab, bingung. Iyalah. Iya ya. Dia ngerasa. Iya. Iyalah. Iya Sama, kayak gitu. kurang lebih sama, Iya betul. maksudnya Tapi kalau terus di akhirnya secara gimana setelah gitu. berapa bulan di kantor? Sekarang udah baik-baik aja atau gimana? Iya akhirnya kondusif dengan sendirinya karena aku pun nggak menggubris. Iya karena aku pun ya cuek aja gitu. Maksudnya ya udahlah biarin aja. Karena ya itu dia setelah aku syahadat sama Koko, aku mulai ya dengerin kajian kayak gitu-gitu. Terus yang aku pikir buat nguatin juga akunya, yang akhirnya aku denger dari kajiannya di YouTube-nya Ustadz Adi itu bilang ya salah satunya penggugur dosa juga kan. Ya. Terus akhirnya aku jangan dengerin ya cemoohan itu, aku ya istighfar aja udah astagfirullahaladzim gitu. Gak usah di inilah, gak usah di apa namanya. Iya karena aku pikir karena udah dijelasin sama Koko juga kali dia nontonin video setelah dicekokin video Koko ya. Mereka ngomongin Yesus, aduh kesian juga, maksudnya mereka tahu gak sih itu Yesus tuh gimana. Kalau bener juga ya salah satu agama yang bener-bener masih mencintai Isa, Nabi Isa gitu loh. Iya. Itu cuma di Islam doang loh. Bener. Kita mengakui loh keberadaannya mereka, keberadaannya dia gitu. Iya malah. Keberadaannya beliau tuh kita akuin, dan kita maksudnya ada cerita sendiri lagi di Al-Quran tuh ada loh. Iya. Gitu. Khusus. Iya. Maksudnya aduh kenapa sampai segitunya ya gitu. Bener ya gue udah Sedih dibilang aja ya, gitu. doktrinisasi dan lain-lain tuh kejawab kok di kantor tuh. Ya kan? Ada berarti kan? Kacau banget. Sedih banget sampai Ria, aku dengar kamu ninggalin Tuhan Yesus ya. Ayo kita ngobrol yuk, makan yuk bareng, makan siang Ayo bareng. gitu loh. Makan apa dulu nih? Makan babi kan nih? Ya sudah, kayak, aku males banget ngadepin orang-orang kayak gitu. Oh pernah digituin? Itu karena ya mulai-mulai kan aku akhirnya udah datang ke kantor aku hijab, jadi nyampe kantor baru lepas kayak gitu, karena memang di kantor nggak boleh peraturannya. Jadi dari rumah aku berhijab keluar rumah kan, terus udah ntar mau pulang kerja juga aku hijaban lagi. Ya jadi lambat laun pasti udah kedengar kemana-mana lah itu. Secara dulu kan pakaian gak beraturan kok kita. Ya kalau ini keadaan begitu ya, kalau memang kantor punya aturan nggak boleh pakai hijab itu wewenang kantor, Aturan bukan kantor. haknya kantor. Kalau mau kerja di situ ya ikutin aturan. Kalau nggak mau ikutin aturan jangan kerja di situ. Betul sekali. Ya kalau saya sih cuman bisa saran ke siapa Ria, pelan-pelan cari yang lain yang lebih baik yang bisa pakai hijab di dalam kantor. Pelan-pelan ya. Kalau belum dapat ya jangan keluar dulu. Iyalah. Itulah. Bunuh diri tuh. Mati kok nanti. Nah, makanya jangan lama-lama, ngapain? Lama-lama ngapain sih? Lu nggak berani apa, Pin? Aduh kan sih. Iya. Sekarang gue enakan dia nih. Ntar lu komisi sama gue ya. Kapan, Pin? Kang tahu juga ujung-ujungnya. Bener kata Kang Lu Melisa, jadi Cina gimana? Lu ketemu mau cuma ngomongin mainin ini cuan. doang? Gimana? Nungguin apa sekarang gue tanya? Salah satu kan harus ada yang keluar kok. Lo iya. Nyari dulu Ya kan, keluar dia lah masa lu. Ya nyari dulu sabar. Oh, nyari dulu. Tapi berarti udah kenal sama orang tuanya Alvin kan? Udah ketemu. Udah. Ketemu. Gimana? Alhamdulillah. Baik kesannya kan? Proses. Iya baik, ya proses juga. Ya. Terus sekarang mama sama Alvin gimana? Udah mulai senyum ya. Udah oke kok. Udah senyum. Udah ngopi. Udah ngopi bareng aman. Oh cie. Alvin mau ngopi gak gitu. Udah mulai ditawari. Karena dia ngeliat kali ya anaknya berubah, Pak. Iya maksudnya Nah berubah itu lah. kuncinya di situ. Ketika Ria bisa berubah lebih baik, lebih sayang, lebih hormat kepada mamanya, Betul sih. Betul. itu mamanya juga pasti mikir lah. Betul sih. Nggak mungkin lah. Mama kan juga pasti punya nurani lah. Iya. Gitu. Feeling ya. Ya karena dia selalu ingetin gitu. Cium tangan jangan lupa. Nah itu benar. Jauh kok bener ya. Pola ya. Benar. Emang harus gitu. Itu di rumahnya. Orang tua mana sih nggak seneng anaknya dicium sama Iya tuh. Iya. anaknya dicium sama anaknya. Bener. Itu bener lu ngefek banget itu. Padahal anak itu ngasih duit ke mamanya. Betul Masa sih cium tangan. Siapa yang nggak seneng sih orang tua digituin? Iya kali ya. Betul bener banget. Bener nih. Iya Asli kayak dulu. banget. Ya maksudnya mamaku memang dari dulu kan cuek-cuek aja kayak udah aku pergi aja gitu kayak.
keluar dulu gitu. Terus ya sekarang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sama lu gimana gitu? Diam aja. Diam aja. Itu Tapi kan pasti mikir. Iya. Mungkin ya. Nggak, waktu itu Pasti yang mikir. lucu tuh temennya. Ih, anak gua berbakti ya. Iya. Gitu asik. Temennya kok dateng. Assalamualaikum. Dijawab sama dia kan. Waalaikumsalam gitu. Giliran anaknya ngomong agak dijawab. Gitu. Pribadi.